Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part 5 pembelajaran web framework menggunakan Computer. Oke, kita sudah selesai create data, sudah berhasil meread data, kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan edit data yang sudah diinput di sini. Ingin kita edit, mungkin salah namanya atau salah umurnya atau salah harganya atau harganya sudah naik, kita bisa edit datanya dengan fungsi edit. Dalam CRUD itu bagian update ya, CRUD, create sudah, read sudah. Nah, sekarang kita masuk ke update. Nah, sebelum kita masuk ke update, update ini akan dibagi dua bagian karena agak panjang prosesnya. Proses update itu memerlukan dua kali proses, yaitu proses pertama menampilkan kembali data yang akan diedit, data ini yang mana yang akan diedit ke dalam sebuah form. Jadi pertama harus menampilkan ulang data yang sudah ada dalam form. Setelah berhasil menampilkan data ini ke dalam form, baru kita membuat query update-nya. Jadi dua kali kerja, menampilkan kembali datanya ke dalam form, lalu kita membuat query update untuk menyimpan kembali data tersebut ke database dengan hasil editan yang sudah dilakukan oleh user. Jadi proses pertama adalah menampilkan data yang lama ke dalam sebuah form. Proses kedua menyimpan hasil editan kembali ke database. Nah, ini bagian satu, kita akan menampilkan dulu data ke form. Sebelum itu kita buat linknya dulu ya. Kita aktifkan dulu link edit ini agar bisa diklik dan menuju ke form yang akan menampilkan data yang akan diedit. Oke, kita masuk ke Catalyst. Ya, di Catalyst ini kita akan menuju ke edit. Nah, ini edit ini belum jadi link. Nah, untuk menjadi link kita sudah tahu semua perintahnya ahref. Kita ketikkan ahref. Nah, menuju kemana dia? Menuju ke fungsi edit di controller cats. Ya, fungsi edit di controller cats. Dalam hal ini masih kosong. Kita akan arahkan dia ke sini. Jadi berarti kita juga masih bisa gunakan shortcut. Karena kita akses controller, kita gunakan set URL untuk mempersingkat waktu pekerjaan. Jika kita mengakses controller, sebaiknya kita menggunakan site URL. Nanti kita akan demokan, kita akan jelaskan di video-video berikutnya bagaimana menggunakan base URL untuk mengakses file berupa gambar, CSS ataupun lainnya. Ya, untuk mengakses controller kita rekomendasikan menggunakan site URL. Oke, site URL sudah mengandung domain atau host plus indeks PHP. Oke, kita arahkan dia ke panggil nama controllernya, panggil nama fungsi cats, ini adalah control cats, fungsi edit, maka kita panggil fungsi edit. Nah, di edit ini ada kekhususan ya, harus tahu mana yang akan diedit. Jadi kita harus bisa memberitahu program bahwa yang diedit adalah ID sekian. Nah, untuk itu kita beri dia parameter ID. Beri dia parameter ID. Jadi nanti program tahu bahwa yang akan diedit adalah kucing dengan ID sekian. Nah, ini caranya kita tambahkan dengan titik. Itu artinya menambahkan string. Titik ini fungsi menambahkan string di dalam PHP
ini controller cats, fungsi edit, inilah ID yang akan diedit. Nah, kita cek apakah linknya sudah berfungsi. Kita lihat, kita refresh. Nah, linknya sudah bisa warna biru ya, berarti sudah diklik. Nah, bisa lihat di bagian bawah kiri, bagian kiri bawah ada sudah linknya sudah jadi ya, bisa diklik. Ada localhost, cats shop, next PHP, cats edit nomor 2 artinya ID-nya 2, yang ini atas edit 1 artinya ID-nya 1. kebetulan masih sama ya, nomor urut dengan ID. Nanti jika sudah ada data yang dihapus atau data yang sudah kita edit atau datanya sudah kita reset, maka ada nomor-nomor auto increment yang tidak akan berurutan. Nah, supaya tampilan di sini tetap berurutan, maka ini diganti nomor urut menggunakan variabel i di listnya. Oke, ini linknya sudah bisa diklik ya. Coba kita klik, apakah yang terjadi? Kosong. Kenapa kosong? Ya karena di control edit, di control cats, fungsi edit belum ada apa-apa. Ya. Jadi di sini belum ada apa-apanya, jadi nggak akan ada muncul apapun karena masih kosong fungsinya. Ya, kita kembalikan. Nah, setelah kita bisa mengaktifkan linknya dan sudah bisa memberitahu kepada program bahwa ID yang akan kita edit adalah ID sekian. Nah, ini kita bisa memberitahu program bahwa kita akan mengedit kucing yang edit dengan ID sekian. Lalu kita kirimkan ke fungsi edit di sini. Kita akan menuju, jika linknya diklik akan menuju fungsi edit di dalam controller cats. Nah, karena di sini ada 3 parameter, nama controllernya, ini nama fungsi edit. Setelah fungsi edit ada satu data lagi dipisahkan oleh garis miring, yaitu ID. Maka di fungsinya juga kita beri dia parameter 1 ID. Jadi untuk menyeimbangkan, ini ada edit ID, juga ada edit ID. Jika tidak dituliskan, maka nanti akan mencari mana ID, ya, karena ID-nya mana. Jadi data mana yang akan diedit itu berdasarkan ID kucing. Ya. Oke, setelah mendapatkan ID-nya, langkah berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan datanya. Bagaimana cara mendapatkan data si kucing yang dengan ID sekian. Ya, bagaimana cara mendapatkan data-data kucing dengan ID sekian. Oke, karena data cuma 1, nah, kita butuh sebuah query yang menghasilkan 1 data. Nah, berarti karena kita sudah berbicara query, kita kembali ke model terlebih dahulu. Nah, kalau ini ada read untuk semua data, maka kita bisa modifikasi untuk read 1 data. Kita kasih dia read by ID. Nah, query-nya di cb get cat sama, hanya kita tambahkan di sebelum di-query-kan, kita tambahkan perintah where. Ya, ini jadi kalau kita baca secara query biasa, jika kita baca dengan query yang panjang seperti biasa kita lakukan, itu select bintang from cats where ID sama dengan ID. Jadi ID ini adalah kolomnya, where ID sebenarnya ini kolom di tabelnya, sedangkan ID ini adalah parameter yang dikirim di sini. Jadi yang mana yang mau diedit? Yang ID ini. Oke, kita query-kan select bintang from cats where ID-nya sama dengan ID. Lalu kita simpan hasil query-nya ke variable query return. Nah, return untuk 1 data itu bukan read tapi row. Nah, jadi
kalau banyak data itu returnnya result lebih dari satu ya. Jika datanya lebih dari satu maka returnnya result. Jika returnnya hanya satu data maka dia returnnya row. Nah, itu untuk perbedaan antara banyak data dan satu data. Jadi kalau query resultnya banyak, query result. Jika hanya satu resultnya maka dia row. Oke, ini query-nya sudah selesai. Jadi kita bisa mendapatkan data kucing yang akan diedit berdasarkan ID-nya. Lalu kita akan kembali ke controller cats. Kita panggil model. Panggil model. Karena dia read menghasilkan data yang harus disimpan, maka kita simpan datanya dalam cats ya. Karena cuma satu cat aja ya. Nah, read-nya apa? Read by ya. Jadi read-nya read by sesuai dengan model. Read by ID. Read by ID. Ini kita beri dia ID. Oke, kita keunikan dari yang materi yang saat ini kita pelajari, kita akan menggunakan form yang sama untuk update dan tambah. Untuk edit ataupun tambah, add ataupun edit, kita menggunakan form yang sama. Bagaimana itu bisa ya? Ini untuk mengefisienkan sintaks ya. Jadi cukup dengan satu form kita bisa melakukan edit ataupun tambah ya. Add ataupun edit kita lakukan di form yang sama. Oke, karena formnya sama kita panggil formnya. Nah, ini formnya di slot view form. Karena dia ada datanya, kita kirim data. Bedanya dengan tambah, formnya kosong ya. Tidak ada data di slot view. Kalau edit, formnya ada isinya. Dari mana isinya? Hasil query yang tadi di model. Ini hasil query dari sini. Kita simpan dalam data cat. Kita kirimkan ke dalam form dengan variabel data. Nah, di sini kita sudah mengirimkan data query berdasarkan ID tertentu ke dalam view atau dalam form. Kita buka cat form ya. Jika kita jalankan, ini semua sudah jalan, cuma datanya belum nampil karena belum kita echo di form. Kita refresh, kita klik. Bisa ya. Kita klik edit. Nah, sudah muncul formnya ya. Tapi datanya belum muncul, kenapa? Karena belum di echo ya. Ini linknya sudah oke, sudah benar, linknya sudah benar. Tinggal kita echo datanya berdasarkan hasil query. Oke, kita buka form. Nah, untuk membedakan antara tambah dan edit, kita filter di sini ya. Kita buka PHP, kita melakukan filter di sini untuk mencegah, untuk membedakan ada datanya atau tidak ya. Kita pakai if. Jika, nah, untuk mengecek keberadaan variabel kita gunakan fungsi set. Variabel apa yang dikirim? Cat. Kita dari mana cat ini? Dari kita lihat di controller. Nah, yang dikirim apa nih? Data cat ya. Nah, karena satu, nah kita catnya nggak pakai s. Cat, data cat dikirim ke form. Berarti yang kita cek apakah ada data cat, apakah ada data cat yang dikirim ke dalam form. Nah, kalau ada, kita kasih variabel, kita samakan aja.
cat, kita isi kita buat sebuah variabel baru. Karena tidak ada ID, ini ID-nya kita hilangkan saja. Kita buat yang name. Ya, di form ini kita tidak menggunakan ID karena ID-nya otomatis auto remove, jadi kita ambil ID dari link URL. Tak perlu kita panggil nama variabelnya. Nah, get name 9. Oke, name time lalu gender range class nyalakan. Jika ada variabel cat dikirim dari kontrol cats dengan fungsi edit, jika ada data catnya maka kirim data tersebut ke form. Nah, ini kita lihat apakah ada data cat. Jika ada data cat maka kita buat variabel baru untuk menampung data yang dikirim. Jika tidak ada, nah, ini kita kosongkan semua variabel yang kita buat tadi. Kita seperti ini ya, langsung untuk menghemat baris. Jadi semua variabel yang kita buat isinya kosong. Kita cek apakah sintak di sini ada yang error. Klik. Oh, tidak boleh. Ternyata metode ini sudah tidak diperkenankan untuk mengisi satu-satu. Jadi kita isikan satu-satu. Ini titik koma ya. Jadi kita kosongkan variabelnya. Jadi jika ada cat maka isinya adalah data dari database. Kalau tidak ada cat maka dia kosong. Nah, variabel yang ini kita akan simpan kita echo di value-nya masing-masing. Ini ada value sama dengan kita echo dolar name. Kita copy untuk yang sejenis yang ada value-nya itu yang age pas. Di sini bisa kita lihat kita name ini age price. Kita coba dulu apakah data input type text dan nomor ini sudah muncul datanya. Kita klik
terbalik ya, ini harus simpan di atas. Tadi hasilnya di kosong semua karena salah menyimpan variabel. Jadi kita buat variabel baru, aslinya kosong, variabel itu aslinya kosong, tapi kalau ada data cat yang dikirim, ada data ini, ada cat yang kirim ke dalam form, maka dia jadi ada isinya. Nah, seperti ini. Oke, kalau tadi salah urutan, jadi kita buat variabel kosong. Jika tidak ada cat, maka dia tetap kosong. Jika tidak ada cat, dia akan tetap kosong. Kalau ada cat, maka ada isinya. Oke, kita cek, kita refresh saja. Nah, ya, sudah tampil datanya Robin. Kita cek yang J. Nah, J juga sudah tampil datanya. Bagaimana cara menampilkan ulang yang gender dan type dan combo box ya? Nah, ini kita harus menggunakan sort if ya. Sort if, kita menggunakan sort if, perintah if yang sederhana, perintah if yang singkat. Nah, jika kita ingin perintah dari select ini, dia perintahnya adalah selected. Jika sama hasilnya, maka selected. Jadi jika sama antara database dengan value yang ada di sini, maka dia akan terpilih atau selected. Oke, kita buka shortcut echo-nya dulu. Echo, lalu kita panggil variabelnya apa nih? Type, $type. Apakah $type sama dengan domestic? Ini kondisinya. Jika $type itu yang kita buat di sini ada isinya atau enggak? Jika $type sama dengan domestic, makanya then ini pakai tanda tanya untuk sort if yang versi pendek, then-nya itu dengan tanda tanya, else-nya dengan titik dua. Maka selected, else tidak terjadi apa-apa. Jadi jika type atau tipe yang ada di table itu sama dengan domestic, maka selected, artinya terpilih. Kalau tidak sama, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Nah, kita copy untuk semua tipe yang di bawahnya. Kita ganti tipenya. Kita cek di form apakah dia sudah berubah ya. Cek versi Robin, kita ketik Robin, klik Robin, nah terpilih domestik. Klik J, dia terpilih versi ya. Oke, itu untuk select option atau combo box menggunakan perintah selected. Nah, untuk radio, nah, kita menggunakan check ya. Kita sintaknya mirip, kita bisa copy yang tadi, kita ganti ini gender. Jika gender sama dengan male, maka check sama kita copy yang untuk yang female. Jika gender sama dengan female, maka cek. Kita lihat hasilnya. Male sudah terpilih. Nah, kebetulan ini male semua. Kita belum bisa edit. Jika ingin kita mau mengetahui perubahannya, kita ganti Robin dengan video. Kita
ganti di database dulu karena query ini belum kita buat untuk update. Kita ganti query-nya di database. Oke, Robin email. Oke, kita lihat Robin sudah email, kita klik edit. Nah, email terpilih dan domestic. Robin domestic email, kita cek Robin domestic email. Oke, sama dengan database. Jack Garcia mail. Jack Garcia mail. Oke, sudah sama dengan database. Sampai tahap ini kita sudah berhasil menampilkan data yang akan diedit ke dalam sebuah form. Oke, kalau sudah tampil di form, maka kita tinggal melakukan simpan, melakukan query simpan ke database. Nah, untuk menyimpan database, kita butuhkan sebuah perintah di model. Ya, kalau tadi untuk create itu DB insert, untuk create DB get, maka untuk update DB update, sama seperti ini. Nah, karena kita menggunakan form yang sama dengan form tambah, maka sama kita akan melakukan logika yang sama ya. Jadi kita harus cek apakah tombol simpan diklik. Jika tombol simpan diklik, tombol submit diklik, atau form sudah disubmit, maka yang kita panggil itu adalah model update. Kita harus menggunakan ID. Jadi untuk mengetahui ID kucing mana yang akan di-update. Oke. Jika berhasil, maka dia akan kembali ke data kucing. Jika dia tidak ada klik submit, dia hanya menampilkan data kucing yang akan diedit di form. Ini sama seperti fungsi add, karena formnya tidak kita isi actionnya. Jika form tidak diisi actionnya, maka dia akan membaca URL yang membawanya. Jadi akan sama action dengan URL ini ya. Karena tidak kita isi actionnya, maka URL-nya isi action adalah sama dengan URL yang ada di form saat itu ya. Ini URL-nya edit. Maka jika ini diklik simpan, dia akan menuju ke edit. Kalau kita tambah, URL-nya tambah ya. Jika kita simpan akan menuju ke tambah. Jadi tidak akan tertukar karena URL-nya sudah sesuai dengan URL-nya masing-masing. Jadi cukup kita menggunakan URL yang sama tanpa kita mengetikkan ulang di action-nya. Oke, itu satu cara ya. Jika ini tambahkan ini pun boleh ya. Seperti tutorial pada siswa yang sudah kalian coba masing-masing, itu actionnya diisi dengan save ya, ada save untuk tambah, ada save untuk update. Nah, ini saya tidak menggunakan cara itu, saya menggunakan yang lebih singkat. Caranya itu menggunakan fungsi yang sama untuk simpan maupun menampilkan data. Ini edit, saya menggunakan fungsi yang sama edit untuk menampilkan data, yang ini menampilkan data di form, yang ini untuk menyimpan data di form. Oke, lanjut kita ke model. Kita buat fungsi modelnya. Update. Karena kita sebutkan CRUD. Ini update. $ID ya. Secara singkat, cara mendapatkan datanya sama dengan insert. Kita bisa copy ini ya, sama persis ya. Sebetulnya bedanya hanya di where-nya saja ya. Kita tambahkan di DB where. Kita ambil, nah ininya kita ganti dengan DB update.
selesai. Jadi dari mana datanya? Kita ambil dari form dengan cara ini. Ini cara mengambil data dari form, kita simpan dalam variabel data. Mau data kucing yang mana, edit kucing yang ID-nya sekian. Nah, ini where-nya. Setelah itu kita running query-nya di sini, update catch data, update from kucing set. Nah, ini datanya set, where ID sama dengan ID. Nah, itu cara baca query. Oke, harusnya dengan query seperti ini sudah selesai ya. Kita coba untuk mengedit. Kita edit lagi Robin. Nama Robin itu mail, kita baginya ke mail. Save. Nah, Robin sudah jadi mail. Kalau kita tambah kucing, namanya Kitty. Dia Persia email. Umur 2 bulan, harga 100. Simpel. Ya. Dia sudah masuk ke Kitty email versi. Oh, ternyata salah, harganya terlalu murah. Kita edit, harganya jadi 150 misalnya. Save. Nah, berhasil diedit ya. Ini kita berhasil edit data-data yang sudah ada di database. Ya, mungkin kucing domestik ini ke mahalan. Nah, harganya sudah turun, kita ganti jadi $50. Oke. Kita sudah berhasil melakukan tambah, create, read, menampilkan datanya. Kita sudah bisa menampilkan datanya karena kita sudah bisa berhasil edit, sehingga kita bisa mengedit kucing-kucing yang ada di database. Oke, untuk proses update cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan proses delete. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.